Amben tahu sabanyak sholat bu. Sampean sholat wajib saja 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maghrib cukup. Mari gitu, sampean cukup sudah sholat yang wajib, puasa yang wajib, tapi jaga lidahnya dan jaga hatinya. Jangan sampai curiga kepada saudaranya bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya pun kita tahu aib mereka, tutup, kata Nabi Muhammad. Kalau sampean berhasil memiliki sifat ini, maka sampean adalah orang yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, sesungguhnya ada 2 perkara. Neka dingaki, neka penting, neka informasi. Ada 2 perkara, kata Nabi Muhammad SAW, yang mana 2 perkara tersebut tidak ada lagi yang mengungguli kebaikannya. Artinya kalau orang sudah punya 2 sifat ini, maka semua sifat kebaikan ada di dalam dirinya. Apa itu? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang pertama adalah husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaiknya hadirin, ada 2 sifat apabila ada di dalam dirinya seseorang, maka sungguh dia telah mendapatkan kejelekan. Sekalipun dia ibadah, sekalipun dia hadir majelis, sekalipun dia cinta dengan gurunya, sekaligus seumpama dia setiap hari atam Al-Quran, tapi jawabuna kanjeng Nabi, kalau orang ini memiliki 2 sifat, maka saksikan ini adalah wajah orang yang paling jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Habib? Yang pertama adalah su'udzon billah, selalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu. Dan yang kedua su'udzon bi ibadillah, dan dia selalu menaruh curiga, berprasangka buruk kepada saudaranya sesama muslim. Ini tak boleh kak, tak boleh suudzon. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, iyyakum wadzan, hati-hati dan perasaan curiga. Curiga sama saudaranya, hati-hati. Apa kata Nabi Muhammad? Fa inna dhanna akdabul hadis. Karena perasaan di dalam hati yang merupakan kecurigaan kepada saudaranya, itu adalah perkara ucapan dalam hati yang paling dusta. Jangan dipercaya kalau cuma sekedar lintasan hati, apalagi sifatnya curiga. Kata Nabi Muhammad, apabila dalam hati kamu terdapat kecurigaan kepada saudaranya, hilangkan. Kecuali sampean kelihatan langsung saudaranya maksiat, hentikan. Tapi kalau sampai tidak kelihatan langsung, cuma curiga-curiga, kata Nabi Muhammad, perasaan di hati curiga kepada saudaranya melakukan maksiat, itu adalah prasangka yang paling jelek. Hilangkan. Karena orang yang punya sifat itu, apalagi sampai dikembangkan, sampai mereka bersuudzon, selalu curiga yang jelek kepada saudaranya, kata Nabi Muhammad, sholatnya, ibadahnya, kebaikannya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang ini Pak, jadi orang hebat adalah orang yang bisa menutup aibnya, satu, dan yang kedua menutup aib saudaranya. Neka beb, ustad beb, tokoh beb, sedekah beb, pengajian Ratibul Haddad atau ampu beb, tapi saudaranya punya maksiat, disebar-sebarkan, habis amalnya sampean. Eki bengki. Amben tahu sabanyak sholat bu. Sampean sholat wajib saja 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Maghrib cukup. Mari gitu, sampean cukup sudah sholat yang wajib, puasa yang wajib, tapi jaga lidahnya dan jaga hatinya. Jangan sampai curiga kepada saudaranya bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya pun kita tahu aib mereka, tutup, kata Nabi Muhammad. Kalau sampean berhasil memiliki sifat ini, maka sampean adalah orang yang terbaik di hadapan Allah dan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya percuma sholatnya banyak, ibadahnya banyak, tapi mulutnya suka membongkar aib saudaranya, sampai saudaranya sakit hati, aibnya dibuka. Maka kata Nabi Muhammad, ini adalah orang yang paling jelek. Sehingga Nabi Muhammad SAW, aneka pernah acara itu saudara, Nabi Muhammad ini pernah cerita, ada perempuan yang dikatakan sawama, gawama. Ada perempuan dikatakan oleh Nabi Muhammad yang mensifatkan Nabi Muhammad bukan Habib, yang mensifatkan, yang menjuluki, yang memberikan pangkat bukan ulama. Tapi Nabi Muhammad mengakui ada perempuan yang ahli sholat dan ahli puasa. Sholatnya bagus, puasanya bagus, tetapi dia punya sifat jahat di dalam hatinya.
tu'di jiranaha bilisaniha, kata Nabi Muhammad. Tetapi dia selalu curiga kepada saudaranya. Kalau dia tahu aib saudaranya, disebar-sebarkan sampai sakit saudaranya, sampai tetangganya merasa terganggu dengan kehadirannya. Apa kata Nabi Muhammad? Sekalipun sholatnya bagus, sekalipun puasanya bagus, Nabi Muhammad sendiri yang bersaksi, hiya finnar, perempuan itu tidak masuk surga tetapi masuk neraka Allah. Neka saya ngomong Nabi Muhammad neka mator nih ke bine bisa jaga tubuhnya tak maksiat, tak neku orang laki, tak maksiat, sholat tak fokus, puasanya fokus, tapi tahu aib saudaranya disebarkan sampai saudaranya hatinya kecil, malu, minder gara-gara mulutnya perempuan ini. Sekalipun dia sholat dan ibadah, kata Nabi Muhammad, dia masuk neraka Allah. Semoga kita diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kalau sampean melakukan maksiat, dengarkan. Kalau sampean melakukan perbuatan dosa, tutup, jangan diceritakan ke orang lain. Kalau sampean tahu saudaranya melakukan maksiat, tutup, jangan disebarkan kepada orang lain. Kecuali kepada orang soleh atau guru yang soleh, yang ketika kita bercerita mereka bisa memberikan doa dan bisa memberikan jalan keluar untuk kita lolos dari maksiat tersebut. Tapi selama kita cerita kepada orang yang tidak amanat, kepada orang yang tidak bisa jaga omongan, maka ini sama saja dengan kita membongkar aib kita sendiri. Tutup aibnya, tidak usah diceritakan sama orang lain. Tapi seandainya sampai tahu aib saudaranya, tutup, jangan disebarkan sama orang lain. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW.